Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di Wawancanda. Kali ini tamunya spesial banget. Ada Mama Dede. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu lagi bukti Mama itu kalau istilah lagu tuh walk the talk. Apa yang diomongin itu yang dilakuin. Mama sering bilang kalau silaturahmi nggak pandang usia. Nggak usah nungguin yang muda datang ke tua, yang tua datang yang ke lebih tua. Mama datang ke rumah gue, ya Allah. Tergantung kebutuhan. Ya. Begitu Mama kangen sama Eyang. Ya. Karena Eyang kemarin bawain semur sama jengkol sama nasi uduk. Yeah. Jadi biar dibikinin lagi, Mama datang ke sini. Alhamdulillah datang lagi ke sini. Rame-rame sama anak-anaknya, ya. Ma, ini langsung aja nih. Gimana rasanya mati 4 kali? Mama itu dulu pernah dikabarkan mati. Iya. Yeah. Tapi dulu mah tidak seheboh sekarang. Yeah. Yang kedua kali tidak seheboh sekarang. Yang ketiga kali ada heboh. Ingat nggak Abdel? Waktu Mama ceramah di Rumah Sakit Sari Asi, diantar koridornya depan belakang mobil, dihebohkan Mama meninggal, rame. Tapi ternyata begitu yang keempat luar biasa dahsyat. Mungkin Del gini. Kalau dulu kan orang tidak semua punya HP. Sekarang mah musim corona, orang semua di rumah, semua orang pegang HP. Jadi semua orang cepat sekali tahu kalau Mama Dede meninggal. Alhamdulillah meninggal yang keempat. Betapa orang bisa mati 4 kali hidup lagi. Yang namanya meninggal keempat itu mendunia dia. Masya Allah. Kenapa? Kan yang namanya Jum, Belanda, Amerika, Jerman, Jepang selama puasa. Jadi begitu mereka dengar kabar Mama meninggal, seluruh dunia nelpon ke Mia, ke si Fitrah, ke Mama. Mama meninggal, alhamdulillah lagi goreng tempe. Ya makanya awal kan lagi makan bubur saya nih, Ma. Terus si Ramzi nelpon pagi-pagi. Del, itu bener apaan? Itu lihat di WA. Lihat di WA dia tuh forward yang ituan yang broadcast Mama meninggal. Waduh, nggak tahu. Ntar gue telepon anaknya. Nelpon Somi. Nggak diangkat. Lagi tidur deh. Iya, waduh. Nelpon Mia, gak diangkat. Baru lagi ngurusin mayat Mama. Iya. Nelpon Billy, gak diangkat juga. Waduh, ini kayaknya bener nih. Pantesan semalam maksa banget nyuruh gue ke rumahnya. Kayak mau ngebekasin. Jadi semalam sebelumnya itu gue ke rumahnya Mama gitu. Mama tuh maksa banget lagi di jalan. Pokoknya harus datang hari ini. Mampir gitu. Nggak enak mah, lagi banyak orang di rumah Mama pakai celana pendek. Tenang, lu parkir, gua siapin sarung. Iya bener, kayak gitu. Karena gua datang jadi, wah, ini jangan-jangan bener nih mau nelfon. Terakhir ya, ngebekasin ya. Mau nelfon nomornya Mama, ngeri. Akhirnya gua telepon aja nomornya Mama. Yang angkat Mia, Mama. Wah, udah bener. Makan di dapur. Wah, ini udah bener deh, gua langsung lemes gitu. Mia, aman gak? Aman lah, lagi ngegoreng katanya. Goreng apa? Goreng tempe. Iya. Langsung kata Mia, nenek nengok nek, liatin tempenya. Iya, habis itu gue telepon lagi ininya Mama, ternyata bener lagi goreng tempe. Jadi Mama adalah satu-satunya orang yang mati 4 kali, hidup 4 kali. Alhamdulillah. Mama ambil hikmahnya. Dengan begitu banyak orang yang telepon pada saat itu, banyak sekali yang mendoakan. Mudah-mudahan Mama diberikan umur panjang. Sebanyak doa-doa orang yang selama ini banyak nelpon, banyak nge-WA dan seterusnya. Bahkan ada yang langsung datang. Mama ambil contoh, Masya Allah, Ustadz Subki, Ustadz Pantun, Yusuf Mansur, kemudian Habsi. Itu mereka pada nelpon, pada nangis. Ya Allah, Mama. Artinya apa? Lemes itu nerima berita kayak gitu langsung lemes. Jadi begitu deh, Mama jadi tahu betapa banyak orang yang sayang dengan Mama. Kemudian mereka mendoakan, mudah-mudahan doa mereka yang sekian banyak dikabul oleh Allah. Tapi Mama berpikir, semoga sisa umur yang Mama tidak tahu sampai kapan sisa umur Mama, mudah-mudahan lebih bermanfaat dan lebih baik. Umur berapa sekarang, Ma? Hampir 70, tanggal 5 Agustus besok 70. 70 tahun, beda 20 tahun sama gue. Nah, ya, ini ada anak gue. Ada satu lagi nih yang mungkin saya agak coba-coba aja kan kemarin pas lagi Mama itu kan di Twitter rame tuh Mama meninggal rame. Terus saya nge-tweet itu tentang Mama yang saya kenal di luar kamera sebagai gitu. Keluarga kita sebagai keluarga gitu, ngomongin beberapa ini jadinya ngomongin kebaikan sih, maksudnya jadi omongin yang masalah. Keburukan juga nggak masalah, nggak ada manusia yang sempurna kok Del gitu. Iya, jadi ada beberapa tuh kayak yang benar-benar saya tahu gitu, kayak ngawinin orang, terus beliin rumah tuh itu tuh anak si makeup artist itu,
Terus karungan beras, memang udah ada lah dari dulu. Setiap rumah mama itu memang toko beras kalah banyak. Ternyata itu. Karena mama tuh dulu emang awalnya 10 karung, 50 karung. Sudah hampir 13-14 tahun. Rata-rata minimal mama beli beras tuh 200 karung, artinya 4 ton. Bahkan kalau lebaran tuh mama beli tuh 250 karung, artinya 5 ton. Alhamdulillah. Kan kebetulan saya lagi bangun rumah nih, punya hebel sama pasir yang masih ini kan. Mama beli hebel 1 kubik saja barangkali. Hebel yang 7 cm atau yang 10 cm? 10 dong. Oke. 10 1 kubik aja ya. Jadi banyak yang baru tahu tuh, karena kan yang berita-berita mama selama ini tuh mama galak. Orangnya menurut saya bukan galak, orangnya tegas, sama suaranya emang kenceng gitu. Nah, jadi pada baru tahu tuh mah, waduh, ternyata mama di belakang kameranya seperti ini gitu. Nah, apa namanya, beritanya yang baik-baik aja nih yang dikeluarin gitu. Karena yang buruk-buruknya saya juga nggak tahu. Selama 13 tahun baik semua mama. Begini ya Del, setahu mama. Mama itu melakukan sesuatu yang oleh Allah diperintahkan. Mama berusaha, yang mama omongin tuh ibda binafsi. Dimulai dengan diri kita. Kebetulan mama punya orang tua luar biasa hebat. Mama bersyukur lahir dari beliau, orang tua mama yang alhamdulillah dalam segi ekonomi dia tidak kekurangan. Tapi pegawainya yang sekian ratus orang, semuanya hidupnya makmur. Bahkan kalau mama lihat di Ciamis itu lebih bagusan rumah anak buah bapak saya daripada bapak saya. Nah, itu kami semua berenam, kan mama 6 saudara, dididik oleh orang tua banyak berbagi. Saya ambil contoh. Misalnya kalau nanam pisang, bapak saya bilang, lamun melak tangkal cau kudu tilu. Kalau nanam pisang 3. 1 jang aing buat gua, 2 jang maling, yang ketiga jang munding. Jang maling? Maling itu 1 buat gue, 1 buat maling, 1 buat tebo. Maling pencuri? Iya, maksudnya. Karena apa? Kan selalu ada yang mencuri. Jadi arti bapak saya, kalau diambil oleh orang tidak pada sakit hati rezeki mereka. Nah, itu artinya bapak saya mendidik saya dan semua saudara saya harus banyak berbagi. Misalnya, bapak saya alhamdulillah pada tahun sekian, tahun 50-an, tahun 60-an itu punya sekolah jahitan di Jalan Ahmad Yani itu luas. Dan pada saat itu kita masih kecil-kecil, kalau ada orang yang sekolahnya mandeg cuma sampai SMP misalnya, rekrut sama bapak saya, disekolahin SMA-nya dengan syarat wajib tinggal di situ, diajarin ngejahit sama ngaji. Nah, kalau sudah dianggap pintar bapak saya, tadi bikinin saung walaupun cuma 40-50 meter, mesin 1. Jadi betapa banyak kakak angkat saya, saudara angkat saya di Ciamis pada saat itu, ini tertanam dengan semua diri kita. Nah, apakah bapak mama itu bekerja sama dengan Juliana Jaya? Tidak. Karena Juliana Jaya mah bernongol sekarang. Bapak mama mah generasi jauh sebelum Juliana Jaya. Juliana Jaya kan ada tidak angkot-angkot tuh, mah? Ada. Itu ada tempat jahit, kursus menjahit dan tempat menjahit. Mama saja sering sekali di sepanjang jalan itu ada penjahit Juliana Jaya karena lahirnya bulan Juli. Ya, terus di Twitter itu mah saking ini banyak yang komen, reply. Terus banyak tuh yang ngerasain yang kayak ketemu mama di kereta gitu. Terus ada yang jemput mama waktu mau ceramah, mama emang suaranya kenceng, orang di dalam mobil aja kenceng banget katanya gitu. Karena sekali lagi bapak saya itu orang kampung. Punya heller 2, gilingan tadi. Heller itu gilingan yang tadi. Ini heller, ini rumah bapak saya, di sini heller. Otomatis kalau kita ngomongnya perlahan-lahan, naon gitu. Bapak saya nggak dengar. Makanya dengan adanya 2 heller kiri kanan rumah, semua keluarga saya tidak ada yang ngomongnya perlahan-lahan. Kamu tahu kan bahwa Mae Bi Ica, wa Oma Gogorowo kan kalau ngomong kan. Bica yang kecil kan? Nah, yang di Bandung, yang Antapani, yang jamnya segini dari Kuaci. Itu Bi Ica tuh. Nah, ini ngomongin jam nih, Ma. Di Twitter itu ada yang setiap bulan Ramadan ngeliatin mama kostumnya, namanya Dwiki namanya. Jadi waktu di Indosiar dia bikin, waktu mama di TV One juga kemarin dia bikin. Terus ada yang komen, mama itu jam sama baju selalu sama ya warnanya. Emang mama punya jam banyak?
Kapan Abdel tahu sebagai anak mama? Mama tuh tiap tahun kan haji sekali, umroh 2 kali. Jadi mama tuh kalau beli jam tangan, kamu tahu kan, antara 300 sampai 400 jam tangan. Ini namanya jam gunen. Apa itu? Beli hari Minggu, mati hari Senin. Kenapa saya beli pemirsa jam tangan sampai 300-400? Karena anak buah saya banyak. Di Indosiar banyak, di band radio banyak, pegawai-pegawai saya juga banyak. Makanya saya nih, misalnya nih, jam di kotak ini. Kan kalau masukin koper, kotak dikit. Mama buka kotaknya. Tuang koper. Kagak dituang, lecet, diplastikin atu-atu, ditisuin, bungkusin, disusun. Makanya 2 koper, 3 koper gede itu isinya jam tangan tuh 300 sampai 400 jam tangan. Kalau mama pulang umroh atau pulang haji, memang setiap kru itu dapat jam. Semua kebagian, satpam, OB, semua kebagian. Jamnya jam gunen, beli hari Minggu, mati hari Senin. Tapi alhamdulillah hari walaupun Selasa nyala gunen, lagi tapi. walaupun gunen, ternyata mereka itu pada senang. Benar, dan senang, tidak gampang mati. Karena mah orang nerima itu kalau dari mama udah bukan ngeliat harganya lagi. Ini dari mama Dede, berkahnya gede katanya gitu. Makanya kenapa gede? Abdel tahu usia mama sudah tua. Kalau mama lagi ceramah, kalau jam kecil kan kieu tah. Kalau gede kan udah kelihatan. Karena mama seneng jam gede, otomatis di otak mama orang pun akan suka jam gede. Makanya tidak pernah mama beli jam kecil, semuanya gede. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah semua yang dibagi dipakai kok, buktinya. Dipakai dan supir, kameramen, OB dipakai semua, satpam dipakai sama mereka. Kalau yang masalah umroh emang tuh, kalau gue sih nyaksiin sendiri orang-orang yang berangkat umroh diberangkatin mama sebulan, 4 atau 8 orang lah, tergantung dari travel mana yang ini. Terus kan pada daftar tuh akhirnya mah. Itu siapa yang daftar? Si kru-kru itu. Daftar sama siapa? Ngedeketin saya, ngedeketin Ocit. Nggak ada urusan sama lu mah. Iya makanya. Bilangin mama lu lah, mana gua tahu orang itu dia sendiri yang milih gitu kan. Oh itu ditanyain orang. Oke, baik pemirsa. Kenapa saya ngeberangkatin umroh? Saya berpikir yang muncul di permukaan saya Abdel Salam Nabawi. Kita tahu kru kita 35. Makanya kalau ada berkat, Abdel tahu kan, Ranginang seorang atu, Tulang atu, beras seorang sekobokan, mama bagi 40 semua kebagian atas bawah. Jadi karena saya sadar bahwa itu kita muncul gara-gara mereka, makanya saya tahu diri harus berbagi dengan mereka. Nah, caranya bagaimana? Terus terang maaf pemirsa, saya tidak pernah pakai kriteria. Misalnya yang paling dekat enggak? Misalnya gini. Mama pas lagi iklan gitu, si Tamrin, yang kameramen, kan Tamrin mah sopan gini, gitu kan, senyum doang, tak di hati, oh ya si Tamrin belum umroh ya, kan di depan mama mah nggak ada buku, tisu doang, mah tulis, Tamrin minta nomor HP, titip sama mama, itu lempar ke kameramen itu. Tamrin kan yang suka bolos sekolah. Nah terus si Tamrin ngasih ini mah, mama di mobil. Tamrin mau umroh nggak? Oke, besok temuin mama, itu kan hari Rebo, habis ketemu lagi. Jadi Marwoto udah mau janjiin haji kalau mau masuk Islam, tapi belum juga. Nah, terus tapi ambil beras dia mah. Ambil, ada jatah beras, ada jatah ya sedikit mah sebagian. Jadi mama tuh tidak pernah pakai kriteria siapa yang krek di hati mama itu mah langsung aja. Makanya saya sering bilang kan banyak itu, udah bilangin dong mau. Waduh kalau gituan mah gue nggak bisa, ini orang sekenanya mama aja. Iya tergantung hati gue. Iya gitu. Jadi mama kasih duit 1 juta. Paspor, meningitis, foto. Nah, mama berangkatin tuh tidak pernah yang murah, udah tahu sendiri kan? Bintang 5. Minimal mama beliin tuh yang 25-26 juta. Begitu berangkat mama kasih uang 3 juta. Ini buat jajan. Jadi cuma bawa diri doang dah. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah dia selama ini tidak kurang dari 500 orang, mungkin lebih yang udah mama berangkatkan. Mama bersyukur kepada Allah. Mama senang. Kenapa? Menyenangkan orang lain, mama bahagia gitu. Iya. Jadi sejatinya kalau kita bikin senang orang lain adalah bikin senang diri sendiri ya, Mama? Mama terus terang, senang sekali. Cuman mama tidak tahu, baru dengar sekarang kalau banyak daftar yang ke Abdel. Artinya apa? Lu jangan nyengir gitu, dengerin dulu. Artinya kalau daftar sama Abdel, Abdel lah yang bertanggung jawab berangkatin. Gitu. Lu jangan nyengir dulu. Iya apa iya? Iya benar. Berarti besok lu ngobrol sama Ya kayak mama misalnya. Bentar lagi ke Bedung mah, bukan ke saya. Mama keluar, satpam kan suka pada cium tangan, mama mau pulang. Tek aja.
Nah gitu. Misalnya pas keluar gerbang, itu kan di gerbang depan satpamnya beda. Beda. Alhamdulillah. Tapi mama bersyukur kepada Allah. Tak di hati mama, kata mama bener karena jadi tidak melihat kedekatannya, tapi kertek di hati. Itu yang mama berangkatin. Makanya sih kalau Ocit juga bilang, kayak gitu mah nggak bisa, orang mama sendiri yang ini dapat berasa di hati, dia aja berangkat, gitu. Dia berangkat tanpa gitu. kriteria. Tapi akhirnya kayaknya udah semua, kayaknya ya kalau yang saya tahu sih Kalau kayaknya kru mama sih udah semua. Kru mama dan A udah pasti semua. Bahkan yang pada pensiun. Iya. Yang luar biasa tuh, mereka udah bahasa zaman siapa tuh ya, udah lama kita. Iya, zaman Marwoto pensiun kesini kan, Marwoto tuh udah termasuk yang pertama pensiun tuh mah. Kesini-sini Leman segala macam. Iya. Nah, tapi Leman udah semua. Tapi kalau beras masih ada jatah tiap bulan. Asal mau ngambil gitu doang. Kan Cipinang pabriknya. Dekat rumah itu, Oke mah, begitu makasih klarifikasinya. Ini cuman kemarin agak sedikit ngedahuluin mama ceritain kebaikan, takutnya mama gimana, tapi ini udah ada klarifikasi langsung dari mama. Emang gua nggak mengada-ngada. Tapi sebentar dulu ya. Nah, maaf. Di dalam Al-Qur'an dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita bantu. Wa'budullaha wa tusyriku bihi syai'an wa bil ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jaril qurba wal jaril junubi wasaybi janbi wa ma malakat aymanukum. Orang tua kita, keluarga dekat, keluarga jauh, anak yatim, tetangga dekat, tetangga jauh. Nah, ini bukan hanya sekedar pemberitahuan, pengumuman. Yang saya bantu orang-orang yang dekat dengan saya. Kenapa mama ngomong itu, Del? Tidak sedikit ada orang dari Irian, dari Papua, dari mana. Yang aneh kemudian di Sulawesi, Del, minta dibayarin utang. Berapa lu tahu? 1,5 miliar. Enak banget lu. Del, lu juga mau tuh minta ratusan juta. Masya Allah, yang aneh. Yang aneh. Jadi terus terang saya ngebantu orang-orang dekat dengan saya, keluarga saya, tetangga saya, itu yang saya bantu. Banyak dari mana-mana datang, Masya Allah luar biasa. Saya mohon maaf kepada Anda punya tetangga dengan tetangga Anda, karena kewajiban saya, keluarga saya, dan tetangga saya. Jadi mudah-mudahan Anda tidak kecewa, karena begitu banyak orang yang pakai kartu naon teh anu jadi ngutang ngaranna kredit card. Nah, kartu gitu. Giliran utang banyak sampai ngegloso di ubin minta gua bayarin. Ya belanja kagak tahu. Jadi saya mohon maaf kepada semuanya. Yang saya tolong saya bantu tentu saja keluarga dekat saya, tetangga dekat saya, karena Anda punya keluarga, punya tetangga, kepada mereka Anda meminta. Saya bukannya tidak ingin membantu Anda. Saya hanya nenek-nenek, kemampuan saya terbatas. Hapunten kasadayana, mudah-mudahan yang saya lakukan bermanfaat buat saya, buat masa depan saya di akhirat, dan buat kita semua, insya Allah, amin. Ria punya utang nggak? Ini mumpung kita keluarga. Oke, terima kasih Mama Dede sudah datang ke sini. Eyang seneng banget Mama datang ke sini. Somi terima kasih juga. Ntar ada nasi uduk sama jengkol. Yang minta, yang pesen malah gak kebagian. Ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi pencerahan semuanya. Apa yang dilakukan Mama Dede bisa kita contoh, kita ambil baik-baiknya semuanya gitu. Makanya Mama bilang sama Abdel, sekarang sama Bedu, sedekah itu 30-50%. Kita tidak miskin. Buktinya Mama ngalamin itu. Bukan makin habis, makin melimpah ruah, insya Allah, amin. Oke, innallaha ma'as-sabirin. Halo, 14 tahun segitu doang siang. Syria punya laki Oke, baik, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.